Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Fuadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Setelah kalian mendownload dan menginstal aplikasi GeoGebra di Android kalian, nah kemudian silahkan kalian masuk dan kita lihat di sini ada beberapa fitur-fitur di dalamnya. Yang pertama ada aljabar, ada peralatan, dan ada tabel. Kemudian di sini ada settingan, ya. Dan di sini ada apa ini ya? Ya titik 3 gitulah katakan saja. Oke, langsung saja ya. Yang bagi yang menggunakan laptop nanti silahkan menyesuaikan karena tutorial kali ini untuk kalian yang menggunakan aplikasi GeoGebra menggunakan Android. Oke, di sini yang kita akan gunakan adalah peralatan ya. Klik peralatan. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa menu-menunya. Ya, ada beberapa menu. Dari mulai titik sampai dengan garis dan bahkan bidang ya. Baik, kita lanjut saja. Misalnya kita mau membuat persamaan garis. Ya, untuk membuat persamaan garis diingat bahwasanya diperlukan 2 titik koordinat ya, minimal 2 titik koordinat. Baik, di sini saya mau memperlihatkan bagaimana ini dulu ya. Gridnya. Untuk bidang koordinat kartesius di sini ada bidang x dan ada sumbu x dan sumbu y, tetapi di sini belum diberi nama. Mari kita tuliskan namanya terlebih dahulu ya, dengan cara klik settingan, kemudian perlihatkan labelnya. Nah, sumbu x dan sumbu y dinyalakan. Nah, dengan begini sumbu x dan sumbu y sudah ada namanya. Begitu ya. Oke, saya ulangi tadi. Settingan, kemudian lihat atau misalnya kisi-kisinya mau gridnya mau diganti, gridnya apakah yang mayor seperti ini atau yang minor, atau mungkin yang jaring laba-laba, tapi ini sedang dipakai ya, sedang tidak dipakai, atau isometrik. Kita pakai yang ini saja, sangat membantu kita. Yang sangat membantu. Kemudian label ini tadi, yang penting adalah untuk labelnya. Sumbu x kita sebut dengan x, sumbu y kita sebut dengan y. Kemudian klik tampilkan atau klik hilangkan, sembunyikan gitu ya. Selanjutnya bagi kalian yang di sini jarak antar satuannya masih belum 1 ya, jarak antar satuannya masih belum 1 satuan. Nah, ini bisa kalian lakukan zoom in atau zoom out tergantung dari tingkat kebesaran atau kekecilan kalian di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dilakukan seperti ini sampai dengan satuannya 1, jarak antar satuannya ya. Kemudian kita lanjutkan menggambar titik. Untuk kali ini saya mau menggambar persamaan garis lurus yang melalui titik. Nah, misalnya kita lihat di sini. Untuk membuat titiknya jangan lupa kita klik pindah dulu ya, kita klik pindah dulu, baru kemudian kita mau menyusun di mana. Misalnya akan melalui 2,8 ya, 2,8, maka klik ini 2,8 sudah kelihatan di sini tempatnya. Kemudian kita klik 2,8 titik baru ya, atau poin 2,6 gitu aja ya, maaf, 2,6, klik 2,6 seperti itu. Kemudian titik yang kedua, kalau kita mau pindah dulu. Titik kedua misalnya adalah negatif 1,2, negatif 1,2, maka setelah ketemu tempatnya klik negatif 1,2.
Oh, ini tidak tepat, geserkan sedikit ya, geserkan sedikit sehingga dia posisinya tepat negatif 1,2. Oke, setelah selesai jangan lupa klik pindah. Nah, setelah setiap mau mencari posisi jangan lupa klik pindah ya. Kemudian kita fokus ke sini dulu titiknya. Nah, titiknya mau dikasih warna apa? Apakah warna biru, hitam atau yang lainnya? Ya, boleh diwarnai dengan warna lainnya, merah, hijau, yang penting kelihatan. Oke, seperti itu. Termasuk juga apakah formatnya mau buletan atau silang. Nah, tapi kita pakai versi buletan ya. Diperkecil boleh ya, diperkecil. Nah, kalau di sini berkecil, ini juga berkecil ya, biar sama sebanding. Oke, setelah sama warnanya masih tetap biru aja ya. Oke, kemudian memberi nama sesuai dengan lokasinya. Memberi namanya bisa diberi nama titik A, koordinatnya titik A, atau mungkin ke titik P, Q, dan seterusnya. Kemudian, nah, aturan format keterangan. Nah, silakan diklik aturan format keterangan. Apakah di hidden disembunyikan, kemudian atau namanya saja, atau sekaligus nilai. Nah, ini 2,6 seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini contoh yang menggunakan nama dan nilai atau nilai saja. Oke, saya pakai nama dan nilai ya. Oke, seperti itu. Kemudian demikian juga untuk yang B, dengan perlakuan yang sama, atur format keterangan yaitu nama dan nilai. Nah, sudah dapat. Kemudian selanjutnya kita mau membuat garis. Untuk membuat garis kita atur dulu tempatnya. Nah, karena titiknya sudah dapat, nah karena garisnya pindah lagi tuh. Ya, saya atur ke sini. Oke. Kemudian kita membuat garis. Untuk membuat garis, kalian pilih yang garis melalui 2 titik. Ya, karena di sini ada garis, ada sinar garis, ada ruas garis, ada vektor dan lain-lain. Kita ambil yang garis melalui 2 titik. Pilih 2 titik ya. Di sini ada keterangan pilih 2 titik. Boleh dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A, bebas. Dari titik B sudah diklik, kemudian titik A diklik. Nah, langsung tercetak gambarnya seperti itu. Ya, jadi di sini garisnya adalah terbentuk seperti ini. Oke, sekarang kita mau membuat garis ini diberi nama. Maka kita pilih titik 3 tadi, pilih titik lagi. Apakah namanya F? Ya boleh, garis F, garis G, garis H, atau yang lainnya. Ketebalannya bisa diatur, warnanya juga bisa diatur. Nah, sekarang atur format keterangan. Kalau tadi masih disembunyikan. Nah, sekarang kalau cuma nama saja, tadi namanya F, maka situ tertulis F. Atau bisa juga nama sekaligus nilainya. Nah, di situ bisa kalian lihat ada bentuk persamaannya, yaitu dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah 1,33333 dan C-nya adalah 3,33333. Nah, untuk versi Android ini tidak bisa dirapikan ya, tidak bisa dirapikan menjadi 4/3x ya, misalnya seperti itu, karena kan 1,3333 itu kan 4/3 ya. Jadi tidak bisa dirapikan menjadi Y sama dengan 4/3x plus 10/3, itu tidak bisa ya. Ya, masing-masing aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, tidak masalah. Nah, boleh juga nanti kalian di akhir juga menuliskan di sini namanya boleh diganti sesuai dengan setelah kalian ketahui 1,33 itu adalah 4/3x plus 10/3, boleh ditulis seperti itu. Atau mau menggunakan bentuk umum yang AX plus BY plus C sama dengan 0, boleh juga seperti itu ya. Nah, jadi tinggal dituliskan di bagian nama yang tadi ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai membuat garis menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang
Perlukah membuat garis yang lainnya? Oh, kalau misalnya perlu ya silahkan ya. Ya, ini contoh. Nah, sekarang kalau mau melihat titik ini memotong di sumbu Y-nya di mana? Nah, klik aja. Oh, dia berpotongan dengan sumbu Y, memotong sumbu Y di 0,3,333. Ya. Dan memotong sumbu X di negatif 2,5,0 seperti itu. Nah, ini adalah interceptnya atau titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat itu ya, Y intercept, kemudian di sini juga root. Nah, itu maksudnya adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh, ini masih ya, oke. Seperti ini. Baik, selanjutnya bagaimana cara menggambar garis yang lainnya? Padahal di sini kita tahu cara menggambar garis bisa kita lanjutkan tuliskan di sini, misal ya. Fx Y sama dengan simbol tadi di mana? Y sama dengan dua X plus kurang aja ya, kurang dikurangi 5. Nah, misalnya seperti ini. Y tambahin negatif. Ambil negatif ya. Negatif. Nah, Y sama dengan negatif 2X kurang 5. Seperti apa gambarnya? Langsung tergambar di sini. Seperti ini. Ini adalah, kita lihat ya, untuk atur formatnya, nama dan nilai. Oke. Garis yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2X kurangi 5. Nah, seperti itu. Dia memotong di mana? Memotong di negatif 2,5,0 dan di 0, negatif 5. Itu titik perpotongan terhadap sumbu-sumbunya. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Nah, ini kalau sudah selesai, ini gambarnya sudah kelihatan semua ya. Gambarnya sudah kelihatan, titik-titiknya sudah kelihatan semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian juga, nah, titik-titik sudah kelihatan ya, titik A, titik B, garis yang pertama, garis yang kedua, termasuk juga pemberian namanya masing-masing garis sudah ada. Nah, misal ini penugasan kalian adalah seperti ini, maka tinggallah kalian menyimpannya. Bagaimana cara menyimpannya? Yaitu tekan export image. Sebelumnya garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian export image. Nah, nanti kalau sudah export image, nanti akan berupa gambar ya. Bisa dikirimkan misalnya via WhatsApp atau langsung dimasukkan ke Google Classroom misalnya seperti itu. Di sini ada ya Google Classroom. Bentar, saya lihat Google Classroom di mana ya tadi. Tapi saya rasa ada di sini, saya lupa. Oke ya. Jadi seperti itu, bisa dicetak atau jadikan PDF atau JPG dan seterusnya. Nah, itu tadi dengan cara export image. Baru kemudian dikirimkan ke WA atau GCR atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Demikian untuk tutorial menggambar persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik atau jika diketahui persamaannya. Seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin misalnya diketahui gradiennya atau yang lainnya, silakan kalian bereksplorasi ya. Silakan untuk bereksplorasi
mencoba-coba, oh seperti ini gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan tutorial pada hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.